Mudah-mudahan sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Judul santapan rohani Ramadan yang ditetapkan untuk malam hari ini adalah cara mengatasi permasalahan hidup. Ya, cara mengatasi masalah hidup. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, masalah hidup itu tak bisa dilepaskan dari hidup itu sendiri. Selama kita hidup pasti ada masalah. Kalau kepengen kita lepas dari masalah, tak ada lagi masalah, berhenti hidup. Kan itu aja semua. Selagi kita hidup pasti ada masalah. Cuman apakah masalah ini kita biarkan begitu saja? Tidak. Apakah masalah ini mesti kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini adalah untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah kita. Baru saja kita lahir itu sudah tergambar dari gaya kita lahir itu. Cuman saya tidak sempat waktu itu saya lahir Pak ya. Cuman biasanya kalau anak baru lahir itu dia memekik, menangis, menggenggamkan tangannya. Itu merupakan gambaran bahwa anak yang lahir ini nanti akan berhadapan dengan persoalan, akan berhadapan dengan masalah. Namun bukan itu dijadikan sebagai bahan bahwa setiap masalah kita hadapi dengan tangis, Pak. Enggak. Jangan nanti salah diartikan, oh berarti Ustaz, kalau kita lahir menangis karena akan menghadapi masalah, maka setiap masalah nanti kita nangis saja. Enggak, itu salah tuh. Tidak begitu pemahamannya Pak. Kenapa? Karena anak yang baru lahir itu dia belum memiliki alat untuk menghadapi masalah itu. Sementara kita saat sekarang yang sudah beranjak mulai dari anak-anak kepada remaja kepada dewasa, bahkan mungkin sampai kepada tingkat umur yang tua, kita sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menghadapi masalah. Kalau dibaca masalah banyak jenisnya, Pak. Ada orang masalahnya di sisi kesehatan. Ada orang masalah di sisi ekonomi. Ada orang masalah di sisi pekerjaan. Ada orang masalah dengan tempat tinggal. Ada orang masalah dengan tetangga. Ada orang masalah dengan anak. Ada orang masalah dengan menantu. Kalau baca masalah sampai pagi nanti nak selesai. Karena selama manusia hidup pasti ada masalah. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang mungkin sering dibacakan oleh imam, ya, baik itu salat Jumat ataupun salat fardu, yaitu di penghujung surat Al-Baqarah itu Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan sebuah permasalahan, boleh dikatakan begitu, kecuali orang yang diberikan itu akan sanggup untuk menanggungnya. Jadi bahasanya Bapak dan Ibu, Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Ya.
Ini adalah merupakan salah satu bentuk kembalinya kita terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Ada zat di belakang itu, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, apabila kita menghadapi sebuah persoalan, maka beruduklah. Ya, beruduk. Apa kaitannya Ustaz? Awak utang banyak, masa beruduk taruh hijau? Nah, kan ikut Bu. Iya Bu. Ibu ni sudah lama tak jumpa. Ya. 6 tahun kita tak jumpa Bu ya. Nah, ya. 6 tahun. Masa masalah hutang kita, kesehatan kita kok beruduk persoalannya? Jalan keluarnya kok beruduk menuju oleh agama dipetunjuknya? Ternyata Bapak dan Ibu, beruduk itu bukan hanya sekedar untuk solat. Beruduk itu bukan hanya untuk kita membaca Al-Quran. Ternyata kalau kita gali lebih dalam Bapak dan Ibu, setiap kita beruduk itu akan memberikan kenetralan terhadap jiwa. Nah, jadi orang yang rajin beruduk, jiwanya akan netral. Makanya Rasulullah akan mengajarkan juga, apabila kamu marah, maka marah itu dari setan. Maka dinginkanlah dengan cara setan itu dari api, maka padamkanlah api itu dengan air uduk. Artinya menetralkan, Pak. Memang dilihat dari sisi ilmu ilmu kedokteran tidak bisa dideteksi dengan meletakkan ke telinga tu, Pak. Letakkan ke telinga tu diletak-letakkan siko. Tidak bisa begitu, Pak. Tetapi ketika seseorang beruduk, dari dalam akan muncul. Dari dalam akan muncul rasa tenang, sehingga persoalan seberat apapun yang kita hadapi tidak begitu menghimpit kita. Ini pengaruh dari dalam. Maka kita dianjurkan, setiap kita menghadapi persoalan atau kita akan menyelesaikan sebuah masalah, hadapilah dahulu dengan beruduk. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah itu, menghadapi masalah hidup ini, maka selesaikanlah, hadapilah ia dengan solat. Ini mungkin juga dalam ayat yang sering dibacakan oleh imam kita, guru kita, ustaz kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kamu dengan sabar dan solat. Ibu bapak hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga demikian. Hampir sama dengan wuduk tadi pengaruhnya. Munculnya tetap dari dalam. Kenapa? Karena salat itu adalah merupakan sarana bagi kita untuk ingat kepada Allah. Dan Allah merupakan sandaran utama kita setiap kita berhadapan dengan masalah. Maka Allah katakan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Bukan kata saya, Pak ya. Saya mengartikan saja. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholatu lizikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi solat itu sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, puncak daripada solatnya itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada juga kita ni solat terus Pak, tapi tak pernah ingat dengan Allah. Ya.
Ini mohon maaf. Ada kadang-kadang orang sholat itu yang diingatnya kakinya diinjak orang. Ada Pak? Kan ada kadang-kadang sholat itu kata Rasul rapatkan dan luruskan saf. Cuman ada loh kawan kok kadang-kadang lurus dan rapatkan saf itu memang dirapeknya mana Pak? Kok diam aja sesudah itu tidak masalah. Cuma menggarik-garik juga kakinya tuh Pak. Sehingga orang sebelah tidak mengingat Tuhannya lain, mengingat kakinya. Iko pajak kok digeser-geser juga kaki Pak dia. Bilanya mengingat Tuhan Pak. Nya ingatnya kaki pajak kok juga soal lainnya. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu, salat kita itu betul-betul hendaklah menuju kepada Allah. Disitulah kita berkomunikasi dengan Allah. Disitulah kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala persoalan, segala urusan kita tinggalkan dan kita hilangkan sembari kita nyatakan di hadapan Allah, Allahu Akbar. Kan itu maknanya. Makanya mengangkat takbir itu tak semudah mengucapkan. Makanya ulama-ulama kita dahulu membuatkan rukun salat setelah berniat itu bukan mengangkat tangan Pak, bukan membaca takbiratul ihram, tapi rukun salat itu adalah mengangkat takbiratul ihram. Beda itu Pak. Kalau hanya sekedar membaca takbiratul ihram anak ketik bisa Allahu Akbar. Kalau sekedar mengangkat tangan asal nak lumpuhnya Pak, bisa angkat tangan. Tapi yang susah itu mengangkat takbiratul ihram. Nah, itu yang susah. Makanya kadang-kadang agama ini tidak hanya kita pelajari dari sisi syariatnya saja, mesti ada hakikat dan makrifatnya di dalam itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tinggalkan itu dahulu. Kembali kita kepada persoalan judul kita pada malam hari ini, yakni cara mengatasi masalah hidup. Yang ketiga, setelah sholat, apalagi sarana yang disediakan oleh Allah melalui agama kita untuk menyelesaikan persoalan hidup kita ini, yakni banyak membaca Al-Quran. Ya, talil Quran, banyak membaca Al-Quran. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepintas lalu mungkin sudah banyak kita lihat, banyak kita perhatikan betapa orang-orang yang dekat hidupnya dengan Al-Quran dimudahkan oleh Allah jalan hidup. Betapa orang yang menghadapi persoalan-persoalan besar yang rasanya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia untuk kan terselesaikan, tetapi karena dia dekat dengan Al-Quran, Allah tunjukkan jalan bagaimana keluar dari persoalan itu. Ini kita melihat dari sisi agamanya begitu. Ya, tidak bisa kita andalkan pangkalangan gadang, tidak bisa itu Pak. Ya, kecerdasan otak kita, kejeniusan otak tidak bisa di situ. Ya. Karena ini adalah merupakan persoalan agama, tentu kita tidak akan pernah lepas dan akan selalu bergantung kepada Zat yang Maha. Karena Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah, kalamullah, dan Allah memerintahkan supaya Al-Quran ini dibaca, Iqra. Nah, biasanya kalau dalam nuzul Quran kan itu pula ayatnya Pak. Iqra, bacalah. Nah, kan begitu. Allah yang memerintahkan membaca, Allah yang menurunkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan, keutamaan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan musiman Pak. Ya, dulu kadang-kadang musim pas masuk Ramadan 3 kali khatam, baca riton ke tetangga sadon. Awak alhamdulillah Ramadan ko 3 kali khatam. Tapi selesai Ramadan tak dikakok-kakok Quran tu lepas. Nah, tahun besok lo kan dibaca oleh 3 kali khatam.
Nah, itu namanya sama aja musim durian, Pak. Ya, membaca Al-Quran kok tidak sama aja musim durian. Ya, sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan jangan sampai pernah kosong kerongkongan kita ini dari membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini sama ibu-ibu juga dahulu sering saya sampaikan. Tidak bisa awak membaca mato la kabu apa yang ibu bisa hafal, baca aja itu. Ya, yang penting jangan pernah dalam satu hari itu mulut kita kosong dari membaca Al-Quran. Itu sudah sering saya sampaikan kepada ibu-ibu. Baik ibu-ibu jemaah muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, apalagi cara bagi kita untuk menghadapi persoalan hidup ini? Ikut dibatasi waktu tu kan. Ini kadang-kadang ada lo tertulis di sekolah maksimal 15 menit. Nah, itu lama lo kan. Nah ya. Oh tadi. Ya. Yang berapa lagi? Yang keempat. Yang keempat, cara kita yang diberikan oleh agama, yang ditunjukkan oleh Allah, jalan untuk mengatasi segala persoalan hidup kita adalah doa. Doa. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadat. Nah, ini biasanya hadis ini sering diungkapkan di dalam kajian-kajian tarekat. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita beribadah lalu tak mau berdoa kepada Allah, berarti ibadah awak tak berotak. Nah, kenapa? Karena dalam setiap ibadah kita itu mengandung nilai doa. Solat saja kalau diartikan secara lughah, secara bahasa, artinya doa. Makanya sebagian ulama mengartikan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kamu dengan kesabaran. As-shalah itu sebagian mengartikan dengan salat, sebahagian mengartikan dengan doa. Tolong menolong dengan kesabaran dan tolong menolong dengan doa. Sebagian ulama ada mengartikan begitu. Kenapa? Karena dalam solat itu rata-rata doa. Ya, doa. Mulai kita takbir sampai membaca doa iftitah, di dalam doa iftitah itu ada doa. Kemudian kita baca Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah ada doa. Apa Bu doanya, Bu? Letakkan hari boleh. Ihdinas siratal. Sampai kok lupa lah Ibu doa dalam Al-Fatihah. Kemudian kita baca ayat. Ada ayat-ayat yang mengandung doa. Kemudian kita ruku, juga mengandung doa. Kita i'tidal, ada lagi doa. Sujud, ada lagi doa. Sampai kepada tahiyat, Pak. Bahkan sampai kepada salam pun. Di saat kita membaca Assalamualaikum warahmatullah, lalu kita ucapkan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal doa aja lah. Jadi doa itu memang merupakan pakaian hidup kita. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena kita ini diciptakan lemah, Pak. Tidak ada manusia ini yang sempurna, tidak ada manusia ini yang maha kuat. Yang maha itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya, maha berkehendak, maha berkuasa, maha melihat, maha mengetahui. Kita ini adalah yang kekurangan, yang lemah. Bahkan kepada kita itu supaya dia selalu mengucapkan hauqalah dalam setiap menghadapi pekerjaan, dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan. Hauqalah. Apa hauqalah itu, Bu? Hauqalah lalu poi, Bu. Ya. Kan ada istilah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah.
La haula wala quwwata. Itu diingat-ingat tu seluruh macam kalau kena lupa lah. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu pun mengandung doa-doa semua, Pak. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah tawakal. Ya, tawakal. Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dengan berwuduk, dengan solat, dengan baca Al-Quran, kemudian dengan doa, lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ialah yang akan menyelesaikan semuanya. Yang tak terbayangkan, yang tak terpikirkan oleh kita, bagi Allah itu kecil, bagi Allah itu mudah. Nah, kemudian yang terakhir, termasuk juga untuk menyelesaikan persoalan masalah-masalah hidup kita yang keenam, yakni sedekah. Sedekah. Jadi masalah-masalah kita ini banyak selesai oleh sedekah. Ini sudah banyak pengalaman hidup yang diceritakan, yang dialami oleh sebahagian saudara-saudara kita, atau mungkin juga kita sendiri pernah mengalami. Betapa besarnya manfaat sedekah yang kita rasakan di saat kita menghadapi sebuah persoalan tapi diselesaikan oleh sedekah yang kita berikan. Tak terduga. Karena sesuatu untuk mencari jalan keluar itu bagi Allah mudah. Awak yang kadang-kadang merasa payah kau, sulit kau. Payah kau, sulit kau, lekan sanggup kau, sanggup kau. Tapi bagi Allah itu tak ada yang berat, Pak. Nah, tapi cari bagaimana Allah sayang, bagaimana Allah suka kepada kita. Salah satu yang membuat Allah suka, salah satu yang membuat Allah sayang kepada kita adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, yakni menafkahkan, mensedekahkan apa yang telah direzekikan kepada kita. Itu sayang Allah. Rajin kita salat belum tentu membuat Allah sayang. Banyak bacaan Quran kita belum tentu membuat Allah sayang. Tapi ketika kita bersedekah, menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan agama, untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di bawah kehidupan kita, maka itu membuat Allah suka, membuat Allah senang pada kita. Kalau Allah senang, Allah suka, tentu Dia akan mencarikan jalan keluar terhadap persoalan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya masing-masing kita tentu tak akan terlepas dari masalah, tapi adukanlah masalah kita itu kepada Allah, sembari kita laksanakan apa yang diperintahkannya tadi, yang ditunjukkan jalannya tadi. Mudah-mudahan segala persoalan-persoalan kita itu mampu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja Bapak dan Ibu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.